pagi hari ini, saudara pendengar, kita akan berbincang-bincang dalam satu tema tentang implementasi tanda tangan elektronik pada KPPN Plehari. Telah hadir di Studio 1 Tuntung Panang FM narasumber kita, yaitu yang pertama Pak Andi Hairul Anam. Beliau adalah Kepala Seksi PDMS KPPN Plehari. Selamat pagi Pak Andi. Selamat pagi Bunda Nelly. Iya, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik sehat Pak ya? Ya, alhamdulillah. Oke. Berikutnya adalah Bapak Fahmi Rizal Kurniawan. Beliau adalah pelaksana pada KPPN Plehari. Pak Fahmi, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Iya, apa kabarnya juga? Alhamdulillah baik hari ini. Enggak apa-apa ya saya panggil Bapak ya? Mas saja, Bu. Mas aja Ya, gitu biar ya. muda. Agak-agak iya, menolak ya saya panggil Bapak. Iya. Soalnya masih muda, Bu. Soalnya masih muda, betul sekali. Sebagaimana biasa kita pagi hari ini live di Facebook. Jadi bagi saudara pendengar yang mengikuti siaran live di Facebook akan melihat secara langsung para narasumber kita. Dan jangan lupa like and subscribe-nya ya. Oke, langsung juga dengan bergabung di pertanyaan dan tanggapan. Baik saudara pendengar, untuk pencerahan kita ya, tadi saya sebutkan implementasi tanda tangan elektronik. Nah, kita ingin tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan tanda tangan elektronik, seperti apa begitu? Oke, akan dijelaskan oleh Pak Andi Hairul Anam. Silakan Pak. Baik, terima kasih kesempatannya Bunda Leli. Kami dari KPPN ya, KPPN Plehari. Kalau biasanya kita ngomonginnya masalah APBN aja ya, Betul duit sekali. aja duit. Iya, Nah ini iya. kayaknya kita perlu untuk menyampaikan ya, karena kita implementasi tanda tangan elektronik ini sebenarnya belum lama juga, baru sekitar 2 tahun ya, 2 tahun untuk internal, 3 tahun lah untuk internal. Nah ini dan mau kedepannya mau untuk istilahnya dokumen SPM ya, surat perintah membayar yang masuk ke kami nanti akan diwajibkan via elektronik juga. Nah sekarang coba kita bahas lebih lanjut. Apa sih tanda tangan elektronik itu? Nah ini kalau definisinya di pada pasal Undang-Undang ITE ini saya bacakan aja ya ini. Oke. Tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Nah ini kayaknya masih bahasa hukum sekali ya. Betul. Agak ngambang bagi para pendengar kita. Nah, Iya. Pada intinya beginilah, tanda tangan elektronik itu sebenarnya tanda tangan. Yang namanya tanda tangan itu apa sih? Tanda tangan itu kan istilahnya kayak dokumen itu gampangannya itu kan disetujui oleh yang bertanda tangan. Nah, kalau biasanya kalau tanda tangan manual itu pakai pulpen dicoret. Nah, kalau elektronik ini istilahnya itu kayak password gitu. Jadi kayak dokumennya elektronik itu saja, elektronik ya tanda tangannya dokumen elektronik itu disematkan di tanda tangan elektronik itu siapa yang tanda tangan, bahkan sampai ada waktunya, waktu tanggal. Nah, itu gampangannya seperti itu. Iya. Nah, lalu apakah tanda tangan ini Pak Andi, tanda tangan elektronik ini langsung ditandatangani begitu, ataukah misalnya tanda tangan itu direkam terlebih dahulu, di save nanti atau bagaimana? Nah, ini sekilas begini. Jadi tanda tangan elektronik itu sesuai Undang-Undang ITE itu harus diterbitkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik. Nah, penyelenggara sertifikat elektronik ini bisa swasta, bisa pemerintah. Nah, untuk Kementerian Keuangan kita langsung penyelenggara sertifikat elektronik itu dari Badan Sertifikasi Elektronik, yang itu adalah istilah cabang dari Badan Cyber dan Sandi Negara. Nah, jadi itu ada namanya Badan Cyber dan Sandi Negara ya, biasa yang ini adalah istilahnya kalau kerjanya yang saya tahu ya, kalau misalnya kita komunikasi ke kedutaan, nah itu kan datanya kan harus di enkripsi biar nggak dibaca orang nih. Oke, baik. Itu. Secara gampang mungkin ya Pak Andi, ini pejabat yang punya tanda tangan ini merekam tanda tangan terlebih dahulu, kemudian diverifikasi oleh penyelenggara elektronik tadi begitu ya. Jadi kita sebelum punya tanda tangan elektronik itu kita harus daftar profil data pribadi itu ke Badan
sertifikasi elektronik. Oke. Nah setelah direkam itu nanti baru kita gampangannya secara cepat ya. Itu kita akan punya semacam password atau passphrase. Nanti begitu kita misalnya tanda tangan dokumen di misalnya misalnya ada filenya PDF-nya ya. File PDF kita ada ambil aplikasi baik dari BSRI sendiri atau dari aplikasi internal Kementerian Keuangan. Nah itu kita masukkan passphrase di situ. Nah nanti langsung di situ dokumennya itu akan ketahuan itu yang tanda tangan siapa, tanggalnya siapa. Dan kemudian kalau PDF itu misalnya diedit, dikonversi ke MS Word atau apa, akan terlihat ya. Diedit, nah disimpan, nah itu akan hilang tanda tangan elektronik itu. Begitu. Jadi walaupun misalnya di PDF-nya itu untuk sebagai penanda kita scan tanda tangan kita biasa scan gitu. Nah, tapi begitu diedit isinya substansinya diubah, di save. Nah, PDF-nya itu kalau dicek nanti ke situsnya Kominfo, itu Kominfo Pusat ketahuan oh ini ternyata dekonya telah diedit atau tanda tangannya telah hilang. Biasanya hilang. Jadi kalau diedit itu begitu diupload oh hilang, oh berarti ini adalah dokumen palsu gitu. Begitu. Misalnya nih tanda tangan saya begitu ya Pak Andi, tanda tangan saya. Pertama kali saya merekam misalnya sudah terekam begitu. Nah, ternyata saya lihat atau saya ingin merubahnya begitu, tanda tangan saya berubah. Lalu tanda tangan yang sudah saya rekam tadi saya ambil lagi, saya edit. Nah, berarti itu tidak bisa ya? Nah, kalau memang seperti itu terjadi nanti dokumen itu akan ketahuan. Jadi walaupun sama-sama ditandatangani oleh pihak yang berwenang, itu ada dokumen yang ditandatangani pada tanggal sekian, dan juga ada dokumen yang ditandatangani pada sekian. Nah itu kepentingan. Jadi bisa jadi itu misalnya yang tanda tangan ini merubah isinya, substansinya itu tetap ketahuan karena tanggalnya beda. Nah ini kalau sudah begini nanti untuk kepentingan apa ini? Maksudnya mana yang benar, mana yang salah gitu. Apalagi kalau orang lain yang ngedit gitu malah hilang. Jadi itu dokumennya bukan dokumen asli lagi, bisa dengan dokumen palsu. Oke. Ya, artinya saya ingin menggarisbawahi tadi tanda tangan elektronik ini bukan tanda tangan serta-merta pada saat itu ya karena begini Pak Andi, teman-teman kan tahu bahwa HP Android kita nih bisa diapa-apakan gitu ya. Boleh, nah, betul. Membuat teks, membuat apa gitu kan ada aplikasinya begitu. Nah, teman-teman tadi malam mempertanyakannya apakah setiap surat yang ditandatangani secara elektronik nanti diupload gitu melalui aplikasi lalu ditandatangani serta-merta pada saat itu melalui aplikasi juga oleh yang bersangkutan. Nah, ternyata tidak ya, Pak ya. Ternyata tidak ya. Ternyata tanda tangan itu sudah direkam terlebih dahulu. Iya, betul. Iya. Disahkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik tadi ya. Nah, lalu mengetahui Pak Andi, bahwa tanda tangan yang kita terima itu memang benar-benar tanda tangan yang asli yang mendapat sertifikasi dari Badan Sertifikasi Elektronik. Iya. Jadi begini, file yang selama ini kita masih kita gunakan itu dokumennya bentuknya PDF. Nah, kalau kita terima dokumen PDF itu gampang, langsung kita upload ke situs verifikasinya Kominfo. Jadi kan Badan Sandi dan Cyber Negara ini kan di bawahnya Kominfo. Nah, kita PDF-nya langsung kita upload aja Bu ke sana. Nah, ke sana nanti ketahuan, oh ini ditandatangani oleh siapa, pada tanggal berapa, jam berapa. Nah, sementara masih itu sih. Bisa jadi ini ke depannya ditandatangani kalau misalnya HP-nya atau alatnya, komputernya itu support itu ditandatangani di mana? GPS-nya. Sementara belum. Sementara belum ya. Untuk saat ini KPPN masih menggunakan tanda tangan yang direkam terlebih dahulu, disertifikasi oleh Badan Sertifikasi Elektronik. Iya, betul. Seperti itu. Ada tanda sertifikasinya ya Pak ya? Iya. Khawatirnya begini kata teman-teman. Ternyata tanda tangan ini bukan tanda tangan asli begitu dari yang bersangkutan begitu seperti itu. Nah, untuk mengetahui bahwa ini memang benar-benar tanda tangan asli yang memang disahkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik tadi, tentu di tanda tangan itu ada
ada logo apa atau ada ciri apa begitu Pak, sehingga kita dapat tahu pasti gitu. Ya, untuk sebenarnya begini, kalau kami itu ada semacam barcode. Okay. Kalau nota dinas kami itu ada barcode, tapi kalau dokumen ada barcode-nya itu belum tentu kalau itu tanda tangan elektronik. Soalnya kalau diedit, disimpan itu masih bisa barcode-nya masih ada. Okay. Nah, tapi jadi dokumen itu walaupun ada barcode-nya itu tetap harus dicek ke situs Kominfo. Nah, situs Kominfo nanti itu ketahuan apakah ini telah diedit, apakah ini walaupun itu tanda tangannya original ya dari orang itu, tapi tanda tangannya kapan? Iya. Nah, kalau misalnya ternyata itu tanda tangannya di situ misalnya saya gitu kan, ternyata ditandatangani Mas Fahmi, walaupun namanya itu saya, ketahuan ternyata ini harusnya tanda tangannya oleh saya tapi ditandai orang lain, di situ ketahuan, berarti ini ada apa ini gitu. Jadi walaupun sama-sama tanda tangan elektronik, nah itu bisa, nah itu harus dicek memang. Itu artinya yang memberikan klarifikasi begitu SKPD atau instansi yang berkepentingan gitu ya Pak ya. Iya. Misalnya tanda tangan saya begitu, saya bekerja misalnya di Kominfo misalnya, artinya tanda tangan saya itu akan diklarifikasi oleh kepala Kominfo, berarti seperti itu ya? Iya, bisa juga seperti itu atau sebagai penerima surat itu mengupload sendiri ke situsnya Kominfo itu. Ini betul tanda tangannya misalnya kepala dinas Kominfo. Nah, kita sudah sudah yakin ini ini benar tanda tangan beliau gitu. Nah, untuk misalnya kalau ini versi keberapa, misalnya nomornya sama, itu versinya keberapa ini kita nggak tahu. Nah, itu memang harus klarifikasi ke pihak yang bersangkutan memang. Iya. Karena begini Pak, kadang-kadang Pak Andi kita tanda tangan, apalagi kalau misalnya berkas yang tanda tangan itu banyak ya. Tentu tanda tangan kita satu dengan yang lainnya tuh tidak sama begitu. Nah, tidak sama. Pada tanda tangan elektronik ini kan hanya satu yang direkam begitu ya? Iya, satu direkam. Jadi kita passphrase-nya itu atau password-nya itu cuma satu, dan itu cuma yang bersangkutan bisa mengubah. Jadi gini, di situsnya BSRI atau BSSN itu cukup keamanannya cukup lumayan. Jadi kita harus punya user, password, terus harus pakai atau autentifikasi berupa kalau sekarang itu pakai Google Authenticator itu loh. Ya, Google ya, mungkin sudah tahu ya. Google Authenticator itu kalau kita nggak bisa lewat di situ, kita nggak bisa mengubah passphrase, mengeditnya berarti mengedit passphrase. Jadi kalau misalnya ada orang pingin hacking, itu harus melalui seperti itu. Dia harus tahu usernya, passwordnya, kemudian pakai autentifikasi pakai Google itu yang di HP masing-masing. Nah ini kayaknya kalau hackernya enggak, karena verifikasinya ke nomor telepon juga. Iya, bahkan kemarin awal-awal itu ada OTP juga, ke email nanti. Nah itu kalau sudah bisa caranya, kalau misalnya ingin pengen menghacking itu harus benar-benar jago kelas dunia nasional ini. Betul. Tapi ada aja Pak. Tapi ada. Kalau masalah IT ini ya kita tahu ada aja. Iya, hanya itu ada kemungkinan. Nah, lalu Pak Andi, bagaimana kekuatan hukum dari tanda tangan elektronik ini Pak? Nah, kalau kekuatan hukumnya ini seperti yang di pasal di Undang-Undang ITE ya, pasal 35 ini sah. Jadi kekuatan hukumnya ini tetap sah. Sama dengan tanda tangan langsung itu ya. Langsung. Nah, asal memang tanda tangan elektronik ini memang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik yang tentu saja dilegalisasi oleh BSSN. Apakah ada pihak swasta yang dilegalisasi PB oleh BSSN? Ada juga. Nah, tapi kita tidak menggunakan itu, tapi kita menggunakan langsung dari pemerintah sendiri, karena untuk instansi pemerintah. Kalau mungkin yang lain korporasi bisa jadi menggunakan pihak penyelenggara sertifikat elektronik yang dari swasta juga bisa jadi. Saja mungkin ada biayanya mungkin ya. Tapi kalau kita untuk sebagai pemerintahan tetap menggunakan dari dalam pemerintahan sendiri gitu. Nah,
Artinya kekuatan hukum dari tanda tangan elektronik ini tadi sama dengan tanda tangan yang asli, yang Sama. langsung ya Pak ya? Ya, sama langsung. yang Sama langsung. persis. Yang Iya. otentik ya. Iya, Akta otentik. otentik. Dengan kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan yang asli, yang langsung tadi. Nah, ini pada dokumen-dokumen apa aja Pak berlakunya? Khawatirnya nanti kita pada dokumen-dokumen yang penting, apalagi dokumen-dokumen keuangan, Iya. begitu ya. Nah, seperti itu. Ini diberlakukan oleh KPPN sendiri pada dokumen apa Pak? Kalau kami masih sementara ya, sementara itu masih ke nota dinas. Nah, nanti untuk internal ya, surat, oke. surat keluar itu sudah. Nah, juga kalau kami itu biasanya sudah pakai untuk misalnya tanda tangan pernyataan komitmen gitu ya, misalnya komitmen anti gratifikasi. Nah, itu kami sudah tanda tangan di situ. Jadi satu dokumen itu bisa banyak orang. Banyak orang lah, 10 orang tanda tangan. Nah, itu bisa kelihatan tuh siapa yang jadi tanda tangan di situ kelihatan. Nah, juga untuk yang lain misalnya kayak pengajuan cuti itu kami juga sudah mulai pakai. Tapi masih terbatas itu memang. Kalau kita lihat di level kementerian ya memang misalnya peraturan Menteri Keuangan gitu ya atau Kepres itu memang belum pakai. Nah, itu kemungkinan kami kurang tahu ya. Itu kemungkinan ada undang-undang sendiri yang mengatur bahwa itu harus tanda tangan, misalnya harus tanda tangannya adalah manual ya kalau undang-undang langsung begitu ya. karena itu kan Iya, apalagi misalnya pada administrasi keuangan begitu ya. Sebut saja misalnya pada surat amprahan ya, amprahan. Nah, ini kan sangat riskan kalau menurut kita begitu untuk tanda tangan elektronik ini. Iya. Karena tadi seperti disampaikan oleh Iwan, seketat-ketatnya ya di elektronik ini ada saja begitu yang bisa menghacker, bisa bagaimana menjebol atau apa begitu. Nah, seperti itu dapat diedit, dapat diapakan begitu. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran, Pak. Iya, betul. Tapi kalau sekarang kita semoga kita ini mempercayakan pada ahlinya begitu. Jadi kalau ini setingkat BSSN saja itu bisa dijebol, maka ya ini perlu ada, tapi paling enggak begini. Tanda tangan digital itu kan ada jejaknya. Nah, ada jamnya. Nah, nanti kalau mungkin bukti hukum misalnya, loh, saya merasa enggak tanda tangan ini ada jamnya, itu coba lihat. Pasti dilihat, loh, kok jamnya misalnya jam 12 malam. Nah, ini kan ini harus agak-agak ke dalam sisi hukum ya, sisi hukum ini agak disangsikan, ini kok tanda tangan jam 12 malam gitu, atau tanda tangan pas hari libur. Nah, seperti itu. Nah, itu nanti bisa untuk pihak yang berwenang bisa untuk ditelusuri lebih lanjut, kan banyak pertimbangan hukum. Nah, lalu yang menggunakan tanda tangan elektronik ini, Pak, yang menggunakan tanda tangan elektronik ini, apakah yang mempunyai tanda tangan itu saja yang diberikan kewenangan, atau mungkin ada operator-operator tersendiri? Jadi begini, kalau operator itu mungkin adanya itu mungkin di pusat ya. Jadi misalnya kami Kementerian Keuangan itu yang mendaftarkan kami ke BSSN itu ada adminnya ada. Nah, adminnya ada. Nah, itu yang mendaftarkan. Tapi begitu kita dapat user dan passwordnya itu melekat ke diri sendiri masing-masing. Hanya kita yang bisa begitu. Jadi admin tadi itu tidak bisa seenaknya istilahnya menghapus user yang saya punya atau mengupload pada surat-surat yang tanda tangan yang mau tanda tangan kita begitu. Nggak bisa. Jadi itu kalau sudah punya tanda elektronik itu benar-benar melekat ke pribadi. Kalau misalnya dia mau menghapus atau mengubah atau apa, nah itu pasti ada pertimbangan dari pimpinan tertinggi di kantor pusat. Misalnya orang ini kayaknya terlibat korupsi misalnya atau atau mungkin dia sudah diberhentikan, maka dia harus tanda tangannya harus dihapus secara total. Nah, maksud saya begini Pak Andi, ini misalnya tanda tangan saya misalnya selaku ketua misalnya, kepala SKPD misalnya. Nah, tanda tangan saya sudah dibarcode, sudah direkam gitu. Nah, pada suatu ketika misalnya ada yang butuh tanda tangan saya, taruhlah misalnya nota dinas begitu. Nah, pada saat itu saya tidak bisa untuk melakukan uploading terhadap tanda tangan saya. Lalu saya menunjuk operator di kantor begitu. Oh gitu. Iya. Nah, kalau seperti itu beda. Jadi kalau seperti itu kasusnya itu berarti ada PLH gitu ya, ada PLT. Ada siapa begitu yang kita ditugaskan secara khusus. Nah itu nanti tanda tangannya adalah tanda tangan orang tersebut.
sudah bukan tanda tangan Bu Nelly lagi. Oh begitu. Jadi tidak bisa tanda tidak tangan. Tidak bisa berarti tanda tangan saya limpahkan misalnya ke Iwan. Wan, tanda tangannya kan uploadkan tanda tangan saya di situ begitu. Tidak bisa ya? Sebenarnya itu nanti akan dari segi hukum nanti akan tetap melekat ke yang tanda tangan. Jadi istilahnya itu namanya juga password itu harus dipegang pribadi masing-masing. Kalau saya kasihkan dengan Iwan, nanti kalau ada apa-apa nanti melekatnya ke akan sangat riskan ya. Ibu. Nah, nanti itu akan jadi kerepotan sendiri walaupun nanti kalau disalahgunakan segala macam. Jadi ini password ini kayak istilahnya kalau saya dengar dari pakar itu kayak sikat gigi gitu. Kalau sikat gigi kita dipakai orang lain itu kan kayaknya nggak enak gitu ya. Betul. Jadi sikat gigi ya punya kita sendiri itu. Iya. Artinya kekuatan keabsahan ya. Bukan keabsahan sih, kekuatan menyimpan tanda tangan ini ada pada kita sendiri. Iya, ada pada kita sendiri. Nah, kalau misalnya kita sendiri yang memberikan passwordnya itu kepada orang lain atau kita menunjuk, nah itu berarti kan kita sendiri yang membuat bahwa tanda tangan kita itu jadi rentan ya, jadi rentan. Nah seperti itu, passwordnya dibagi-bagi gitu ya. Nanti pas pada saat saya lagi sibuk, saya telepon Iwan, tanda tangannya kan aja Wan, ambil tanda tangan saya di situ begitu. Itu itu sangat dilarang ya. Sangat dilarang bagi yang memiliki. Nah lalu Pak apa saja keuntungan tanda tangan elektronik ini? Kenapa lebih memilih kepada tanda tangan elektronik? Nah, ini mungkin Mas Fahmi bisa menambahkan ya. Ini ada penghematan biaya di sini. Nah, nanti mungkin Mas Fahmi bisa jadi begini nih Bu, saya agak cerita. Iya. Saya ini kan generasi agak sudah tua lumayan sama, Pak. Saya. Saya itu ngurusi tanda tangan berkas dokumen manual itu, waktu dulu di kantor pusat itu sedikit cerita ya. Kantor pusat itu di sekitar komplek Kementerian Keuangan situ, kantor menteri di situ itu ada sekitar luasnya bisa jadi sampai 20 hektar. Jadi luas tuh. Nah, kami itu kalau ngirim surat manual, wah lumayan. Nah, lumayan kalau tujuannya ada 7 gitu, nguter lah. Muter ada sekitar 10 hektar muter. Nanti salah satu, apalagi kalau bos ngomong ini segera gitu kan, jangan pakai istilahnya honorer yang ngantar-ngantar surat langsung ini ya sudah ke jalan lah, ada berkilo-kilometer di situ, kasih satu tuh. Nah kalau sekarang elektronik gampang, jadi betul. Begitu sekali upload mungkin kalau pengen cepet ya langsung aja ke WA-nya teman. Nah itu kan sudah oke. Kalau dulu ya ampun dulu, namanya juga saya generasi lama, belum ada Android itu belum ada. Betul. Nah ini sebagai Mas Fahmi nih yang mungkin bisa pengalamannya ngurusi dokumen cetakan SPM ya, walaupun sekarang saya kira cetakan SPM itu masih ada yang tanda tangan manual, ada sebagian yang sudah ya, walaupun bertahap ya, karena kalau kita langsungan nanti agak susah lah penyesuaiannya di kantor-kantor kami. Nah silakan Mas Fahmi. Oke, Mas Fahmi gimana Mas? Kalau beberapa keuntungannya yang selain disebutkan Pak Anam tadi Ibu, yang selain menghemat waktu, menghemat energi itu tujuan utamanya hemat tenaga, menyebut biaya ya, gitu kan. Minum kan muter-muter tadi kejauhan harus minum, harus makan. Itu bisa fleksibel sih Bu. Nanti kalau misalnya kan seperti yang Ibu bilang tadi kan, misalnya saya sibuk, nah itu sebenarnya nggak ada alasan untuk sibuk kan, tinggal dokumen kan tinggal PDF kan Bu, elektronik. Nah itu tinggal masukkan password, sudah bisa tertanda tangan gitu tanpa harus nanti gitu. Terus yang kedua untuk penghematan kertas, kalau udah TTE itu tidak lagi menggunakan dokumen fisik Bu. Nah jadi para satker itu kan menyampaikan SPM melalui Sakti gitu kan, melalui Sakti. Nah di Sakti itu sudah terintegrasi sama BSSN. Nah jadi waktu penandatanganan SPM itu langsung memasukkan perpres atau passwordnya di Sakti tersebut Bu. Nah jadi kami menerima langsung itu melalui PDF-nya. Nah sebenarnya kalau di peraturan yang baru itu justru kalau menyampaikan berkas atau hard fisiknya, hard copy-nya itu malah itu kurang valid Bu. Nah jadi PDF yang kami terima tadi itu sebagai sumber dokumen yang valid. Nanti kami saya sebagai operator BUN, Bendahara Umum Negara itu mengecek melalui verifikasi DS. Di situ ada menunya langsung Bu, di Saktinya itu. Nah jadi sekali Satker mengirim
dokumen SPM gitu, saya bisa langsung klik verifikasi DS, nanti muncul itu siapa saja yang menandatangani, bagaimana kevalidan tanda tangan tersebut, terus ada tanggalnya juga, lalu ada apa namanya, apakah sertifikat tanda tangan itu masih berlaku atau enggak gitu Bu. Kalau misalnya bukan wewenangnya yang menandatangan atau sertifikatnya tidak valid gitu, kita bisa menghubungi Satker kembali untuk memperbarui dokumen tersebut, Bu. Oke. Berarti Mas Fahmi, berarti ada tenggang waktu ya tanda tangan elektronik ini, misalnya 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun harus diperbaharui begitu, meskipun orangnya itu juga gitu. Iya, ada di BSS ini kan ada sertifikat Bu, sertifikat sebagai tanda tangan itu. Sertifikat yang mengatakan bahwa orang tersebut memiliki tanda tangan elektronik sampai tahun berapa gitu. Biasanya tuh rentangnya sekitar berapa ya Pak? 2 sampai 3 tahun kalau nggak salah. Iya. Yang jelas ada batas waktu ada ya. Ada batas waktunya. Nah, di setiap misalnya setiap 2 tahun itu harus merevok atau mencabut dan memperbarui, mendaftarkan lagi, menerbitkan sertifikat yang baru seperti itu, Bu. Oke. Selain daripada ada tenggang waktu dari ketentuan misalnya dari Badan Sertifikasi Elektronik tadi, apakah juga Pak ada kewajiban untuk mencabut pada kejadian-kejadian tertentu? Misalnya Mas Fahmi, yang bersangkutan mutasi, seperti misalnya Pak Andi dari asalnya di kementerian begitu ya, ini tanda tangan Pak Andi gitu kan. Nah tiba-tiba Pak Andi pindah ke Plehari gitu. Nah apakah tanda tangan Pak Andi masih ada di Badan Sertifikasi Elektronik, hanya mungkin dirubah atau harus dicabut, harus diperbaharui kembali, memasukkan dokumen-dokumen pribadi kembali begitu? Selagi sertifikatnya masih berlaku tidak perlu dicabut, Bu. Gitu. Tidak perlu dicabut. Seperti kami misalnya, saya nih kan pelaksana Bu, bukan pejabat gitu kan. Nah itu diwajibkan mempunyai sertifikat atau mendaftarkan di BSSN gitu Bu, untuk menandatangani dokumen-dokumen gitu Bu. Nah saya dulu kan dari OJT pertama di Bandung, di Bandung itu sudah bikin itu Bu BSSN TTE itu. Nah ketika saya pindah ke Plehari pun masih ada Bu. Kecuali kalau misalnya sudah expired gitu sertifikatnya, itu saya harus mencabut dan menerbitkan yang baru. Memperbaharui kembali gitu. Artinya para pejabat atau orang-orang yang sudah merekam tanda tangan di Badan Sertifikasi Elektronik ini tidak bisa merubah tanda tangannya serta merta ya, Mas Fahmi, begitu ya? Merubah itu maksudnya merubah tanda tangannya, misalnya ini yang sudah terekam nih, tanda tangan saya nih ada belokannya ada 2 gitu ya. Nah, tiba-tiba gitu untuk lebih simpelnya gitu, saya kurangin belokannya itu ada 1 aja gitu pada tanda tangan yang langsung begitu. Oh, mungkin maksudnya begini. Perubahan paspres itu bisa, misalnya contoh ya, kita itu misalnya nggak ingat terus kita tulis misalnya di kertas itu, nah kertas itu misalnya kita tempel di meja misalnya, bisa. Terus kemudian suatu hari ini kok kertasnya hilang, nah ini kan berbahaya. Nah itu bisa diubah passpresnya. Nah tapi agak ribet, jadi kita harus login dulu ke situsnya BSSN, ada user passwordnya sendiri yang beda, passwordnya itu beda dengan TTE tadi. Beda lagi, kemudian harus autentifikasi pakai Google Authenticator lagi tadi. Nanti bisa jadi SMS untuk autentifikasinya via email. Nah, baru kita ubah. Passwordnya di situ. Nih passwordnya baru. Jadi orang yang misalnya ngambil kertas ditempel tadi, ini nggak disarankan juga. Kenapa kok password ditempel di post-it misalnya itu? Nah, itu artinya, baru tanda tangan elektronik yang lama nanti dimusnahkan ya? Iya, bisa jadi. Nah, itu juga setahu saya alasan kenapa ada masa berlakunya itu bisa jadi itu kan kalau hackernya canggih-canggih ya. Iya betul. Jadi dia itu bisa istilahnya ATM aja bisa ya kan ya. Jadi dia itu misalnya kalau tahu dia itu di cracking istilahnya. Jadi kalau istilah IT-nya itu kayak brute force gitu. Jadi karakternya itu bisa dimasukkan gitu secara cepat begitu pakai komputer gitu, nanti bisa jadi kebobol. Nah, dengan chip kita mengubah password setiap setahun 2 tahun itu berkala ya sama aja sih kayak password kita ATM ya. ATM itu kan selalu diubah berkala. Nah, itu nanti
akan kesulitan bagi para hacker itu untuk membobol. Sama mungkin, ATM Pak, juga. mungkin ada beberapa pengertian orang lain bahwa sebenarnya tanda tangan digital ini tanda tangan yang di scan, tanda tangan basah yang di scan. Mungkin pemikiran orang ada beberapa pemikirannya kemarin itu. Mungkin pemikiran seperti itu. Tanda tangan basah yang di scan, padahal bukan. Padahal tanda tangan digital ini memuat data-data kita sebenarnya. Tanda tangan yang sudah disertifikasi begitu kan ya. Iya. Kalau tanda tangan yang di scan itu sebenarnya itu bukan tanda tangan. Iya, mungkin pemikiran orang seperti itu. Iya. Makanya ada 3 tadi malam Pak tanda tangan pengertian dari para pendengar kita ini. Ya, tanda tangan elektronik ini ya tadi tanda tangan yang sudah direkam, kemudian tanda tangan yang di scan, tanda tangan basah. Yang ketiga itu tanda tangan pada saat itu tapi melalui aplikasi. Nah, karena seperti kita menulis teks kan ya pada foto misalnya, nah ada teksnya. Jadi bisa ditandatangani di alat elektronik itu begitu, di HP atau di mana begitu, seperti itu Pak. Jadi ada 3 pengertian mereka begitu, makanya jadi dipertanyakan yang seperti apa begitu. Ya seperti itu. Bahkan kami dengar itu sekarang ada materai elektronik. Materai elektronik itu jadi saya kurang tahu juga, tapi kita bayar nanti mungkin dapat kode itu, nanti dokumen yang harus di materai itu sudah ada kode itu. Mungkin ini sudah ada berapa nilai rupiah materainya, mungkin dibayar oleh siapa itu mungkin ya. Saya dengar juga, saya kaget. Tadi ternyata ada materai elektronik. Oke, lalu Mas Fahmi, sampai pejabat tingkat mana yang diperbolehkan untuk mempunyai tanda tangan elektronik? Sebenarnya semuanya boleh, Bu. Semua lini boleh berarti. Oke. Maksudnya misal PNS gitu dari di suatu satker gitu, semuanya boleh, Bu. Apabila nanti misalnya di kantor itu membutuhkan misalnya membuat pernyataan komitmen membutuhkan tanda tangan dari beberapa pegawai gitu. Nah, itu bisa menggunakan TTE itu, Bu, tanda tangan elektronik itu. Jadi tidak terbatas pada hanya pejabat-pejabat Nah, kecuali termasuk juga berarti bendahara. Bendahara juga. Nah, lalu apakah tanda tangan elektronik ini juga diperbolehkan dalam hal administrasi keuangan? Kalau tadi yang disebutkan oleh Pak Andi kan pada surat menyurat administrasi biasa ya. Lalu administrasi keuangan, apakah ada celah-celah untuk dapat tanda tangan elektronik ini? Bisa saja, Bu. Cuma nanti waktu mendaftarkan tanda tangan elektronik itu kan ada spesifikasi pegawai, data-datanya harus dibutuhkan gitu. Maksudnya orang ini layak seharusnya bisa mendapatkan TTA atau enggak gitu, Bu. Misalnya kalau orang di luar instansi kan sepertinya nggak bisa kan, Bu. Nah, seperti itu. Intinya semua orang bisa ya, tapi yang pasti pengakuan dari PSRE tadi Bu ya Pak ya, bahkan harus dapat sertifikatnya juga, jadi bukan sembarangan juga semua orang bisa. Contohnya saya pelaksana aja ada gitu Pak. Oke. Iya, tadi disebutkan kita ingin lebih jelas lagi nih Pak Andi, lebih jelas lagi penyelenggara sertifikat elektronik, sertifikasi elektronik ini ada swasta, ada pihak pemerintah, ada misalnya ada bidang yang lainnya atau lalu yang menjadi ukuran kapabilitasnya itu di mana Pak? Nah iya, nanti jadi begini, di Kominfo sendiri itu kemungkinan di BSSN-nya bukan di BSRE ya. Tadi padahal kita Kominfo nih. Jadi ada Kominfo, di bawahnya ada BSSN dan di bawahnya lagi ada BSRE. Nah, mungkin di BSSN-nya sendiri itu nanti yang akan punya kriteria ya. Jadi misalnya keandalannya bagaimana, kalau misalnya sistem keamanannya kalau ada suatu PDF misalnya ya. Nah, terus kalau orangnya jago komputer itu diedit gitu. Iya, karena kita tahu kalau PDF bisa diedit gitu ya. Begitu diedit, begitu disimpan, ternyata tanda tangannya elektroniknya dicek itu ternyata masih ada. Padahal harusnya kalau diedit ya itu kan sudah berubah atau bahkan menghilangkan tanda elektronik sendiri. Nah, itu kalau masih istilahnya BSSN-nya itu masih bisa untuk memodifikasi, terus ternyata tanda tangan elektroniknya ternyata masih ada. Nah, itu berarti
lembaga itu tidak capable atau tidak mampu untuk membuat keamanan proteksi kepada dokumen itu. Nah, itu nanti mungkin ada seleksinya sendiri di sana. Jadi dari kementerian yang bersangkutan ya. Dan bahkan itu kemungkinan data-datanya elektronik itu semua akan disimpan di BSSN. Jadi walaupun itu dari swasta, jadi dia tahu lembaga ini ini dari ini. Jadi begitu BSSN ngecek gitu kan, langsung betul ini ternyata dikeluarkan oleh badan swasta ini, dikeluarkan oleh badan pemerintah ini gitu. Jadi dia tahu. Nah, itu ada istilahnya ada ada kemampuan sendiri ya masalah kriptografi apa itu, jadi enkripsi, jadi ada istilahnya ada sekolahnya sendiri Bu untuk seperti itu. Artinya tetap pada kementerian, pada BSSN yang akan memverifikasi ya semua tanda tangan elektronik dari lembaga manapun begitu. Iya, jadi dia itu kayak instansi pembina gitu, bagi penyelenggara sertifikat elektronik. Jadi mungkin ada audit juga itu. Jadi tiap tahun ada audit apakah ini masih andal gitu. Jadi mereka istilahnya punya alat-alat sendiri supaya ya istilahnya kayak hacker tadi itu tidak bisa untuk memalsukan tanda tangan elektronik itu gitu Bu. Iya. Oke. Nah, lalu Pak Andi, pada Kementerian Keuangan sendiri bagaimana implementasi dari tanda tangan elektronik ini? Kita tahu ya masalah keuangan ini kan masalah yang sangat riskan ya. Nah, bagaimana Pak implementasinya? Apalagi APBN Bu ya. Iya, Amprahan. Dari Jakarta saya tambahin, ke sini ya. Saya tambahin nolnya satu. Jadi dokumen apa saja mungkin Pak? Dokumen apa saja yang digunakan? Oh ya, jadi kita ini mulai sekitar 2 tahun lalu itu sudah ada aplikasi naskah dinas terpusat. Jadi aplikasi naskah dinas terpusat itu terkoneksi seluruh Kementerian Keuangan. Nah, disitulah semuanya disimpan. PDF tadi itu disimpan di situ. Jadi semua PDF yang ada di situ itu sudah dijamin, sudah ada tanda tangan elektroniknya. Jadi di situ kalau misalnya kita iseng aja ya, misalnya orang luar Kementerian Keuangan dapat file PDF yang ini kayaknya tanda tangannya misalnya Pak Andi nih, gitu. Saya gitu kan. Iya. Apa ini asli atau enggak? Yang bisa nanti PDF-nya itu langsung aja diupload di situsnya Kominfo. Ketahuan nanti ini dari sini. Nah, kalau Kementerian Keuangan ini memang lebih praktis ya. Jadi ini selain saya sebutkan di sini itu selain tanda tangan elektronik, kita itu juga ada web naskah dinas terpusat. Jadi di situ kita bisa ngedit di situ, misalnya kita mau konsep dari staf gitu ke Pak Dirjen misalnya. Nah, itu kita bisa ngedit di situ, terus tercatat di situ walaupun stafnya nggak tanda tangan, tapi kelihatan di situ lognya itu ini dikonsep oleh staf ini, nanti diperiksa oleh pejabat di atasnya ini terus sampai terakhir ditandatangani Pak Dirjen. Walaupun yang tanda tangan Pak Dirjen, tapi di dalam web naskah dinas itu ketahuan siapa sih yang ngedit. Dan tentu saja tiap orang kalau mau ngedit itu kan harus punya usernya, passwordnya web naskah dinas tadi, jadi ketahuan walaupun nggak tanda tangan gitu. Tapi bisa jadi sih kalau misalnya biasanya kan pertimbangan ke Pak Dirjen itu kan ada tanda tangan dari eselon biasanya ya. Yang saya tahu itu ada tanda tangan dari eselon 2. Nah, itu ya tanda tangan elektronik juga tuh. Jadi nanti Pak Dirjen begitu lihat di web itu, misalnya iseng aja ya, walaupun kalau udah di web itu sudah pasti tanda tangan pejabat di bawahnya, dia bisa download, upload ke situs Kominfo. Betul ditandatangani oleh salah satu anak buah saya begitu Bu. Iya. Artinya para pihak yang terkait dengan kebutuhan atau pelaksana dari tanda tangan elektronik ini harus masuk di link dulu begitu Pak ya? Iya, di link dulu. Jadi karena akan dapat masuk untuk mengetahui asli dan tidaknya kan harus tahu nih linknya di sini begitu. Iya. Nah, seperti itu. Nah, lalu Mas Fahmi, apakah pada surat-surat biasa, misalnya surat-surat biasa, misalnya seperti surat pengantar, misalnya atau surat kepegawaian biasa begitu, tanda tangan elektronik ini misalnya bisa diambil bisa diambil atau bisa ditempelkan misalnya kepada
siapa yang ini misalnya seperti ini, di dalam suatu instansi ada kepala dinas, ada kepala tata usaha, begitu ya. Nah, tanda tangan kita semua begitu ada di Satu dokumen tata usaha begitu. Nah, sehingga pada saat-saat butuh tanda tangan itu pada surat-surat yang kita anggap misalnya surat-surat biasa lah gitu. Nah, itu dapat diakui begitu oleh orang lain begitu. Diakui oleh orang lain. Oleh orang lain yang menempelkan tanda tangan di situ dianggap sah begitu. Bisa, Bu. Sekalipun itu surat biasa saja gitu. Iya, Misalnya saya lupa absen gitu, Bu ya. Saya bikin surat lupa absen, itu kan ada tertanda tangan saya sama Pak Anam, kepala seksi saya gitu kan. Nah, itu misal Pak Anam dimintain sama kepegawaian gitu. Pak Anam minta suratnya Mas Wahmi telat absen tanggal sekian gitu kan. Nah, Pak Anam bisa mengakui surat tersebut, Bu, karena di surat tersebut sudah ada tanda tangan saya sama Pak Anam gitu, Bu. Di surat biasa seperti itu bisa gitu, Bu. Iya. Oh, berarti panggilan kesayangannya Pak Anam gitu ya. Tadi manggilnya saya Pak Andi. Enggak protes juga soalnya Pak Andi. Iya. Nanti teman-teman, siapa ini ada pegawai baru apa gitu ya? Panggilannya beda gitu. Oke, mohon maaf Pak Anam. Iya. Oke, artinya sah-sah saja gitu ya. Sah-sah saja. Saya misalnya mengasihkan kode tanda tangan saya kepada seseorang, kepada tata usaha begitu. Nah, pada suatu ketika tata usaha mengambil tanda tangan saya untuk menempelkan pada dokumen-dokumen tertentu gitu ya. Menempelkan itu maksudnya dari satu dokumen diambil ditempelkan gitu, Bu? Bukan, tanda tangan saya yang elektronik tadi, saya kan sudah kasihkan nih, ini passwordnya, ini passwordnya ini gitu. Nah, kalau misalnya pada surat-surat biasa, silahkan aja diambil aja ditandatangani langsung gitu. Kalau seperti itu. Kalau seperti itu kayaknya tetap tidak disarankan. Nggak bisa, Bu. Cuma memang satu dokumen itu memang bisa ditandatangani oleh beberapa orang. Nah, misalnya seperti tadi ya, misalnya ada surat yang harus ditandatangani misalnya 2 orang. Jadi misalnya pejabat saya, misalnya ada tanda tangan kesepakatan bersama. Ya, MOU misalnya. MOU gitu misalnya dari Kementerian Keuangan dengan Kementerian misalnya Kementerian Pendidikan, misalnya harus ditandatangani 2 orang. Nah, ini dalam satu dokumen itu bisa ditandatangani 2 orang. Jadi ketahuan, ini ditandatangani oleh Pak ini dari Kementerian Keuangan, ditandatangani oleh Bapak tersebut dari Kementerian Pendidikan misalnya. Nah, seperti itu diperbolehkan. Tapi kalau yang dimaksud tadi itu mendelegasikan wewenang untuk tanda tangan, itu nanti jatuhnya itu ya seperti tadi ya ke PLH atau PLT, tapi yang bertanggung jawab tetap PLH-nya. Atas nama PLH-nya. Atas nama itu yang tetap bertanggung jawab dari isian. Tapi kalau misalnya mendelegasikan tanda tangannya, nah itu tidak dibenarkan. Paspres harus dijaga privasi masing-masing. Nanti kan paspres ya. Iya, paspres. Kalau diberikan gitu kan sama aja kita nyontek tanda tangan orang. Iya, betul. Contek gitu kan. Nah, itu jangan, Bu, kalau bisa ya. Kalau ada apa-apa mungkin BSSN-nya juga mengirimkan surel nanti ke paspres ini, Pak ya. Iya, kemungkinan juga BSSN mendeteksi ini kok kayaknya kewajaran penggunaan tanda tangan ini kok nggak wajar begitu ya. Lalu diadakan klarifikasi. Oke. Nah, lalu Pak Anam, bagaimana Pak? Ini kan tadi elektronik ya, elektronik semuanya ada di dalam alat elektronik gitu. Lalu pengarsipannya ini seperti apa, Pak? Nah, kalau pengarsipan, ini salah satu kemudahan kita ya. Jadi kalau tanda tangan elektronik itu yang asli itu ya file elektronik. Kalau misalnya tanda elektronik itu kemudian dicetak jadi kertas seperti ini, walaupun ini sama persis dengan yang filenya yang asli, itu tetap dianggap yang cetakan ini bukan dokumen asli. Jadi ini kalau misalnya ada masalah hukum yang dibawa yang cetak ini nggak akan berlaku kecuali kita punya file PDF-nya itu. Nah, dengan adanya file PDF itu ya kita nggak repot, Bu. Kalau dulu itu saya kantor pusat itu kan dokumen itu banyak, surat masuk surat keluar ya. Jadi kalau misalnya Pak atasan minta tolong surat ini
saya harus masuk ke gudang arsip. Iya, betul. Lihat, ini, gedungnya tinggi begini kan. Betul, betul. Terus bulan apa, tanggal berapa. Kadang dicari di ornya nggak ada. Ini siapa yang bawa? Nah seperti itu nggak ada lagi lah. Sekarang sudah ada di aplikasi di web tadi, tinggal diketik, di search, oh ini, gitu langsung bisa bisa ketemu gitu. Jadi siapapun bisa mencari. Jadi mau Pak Bu Menteri maupun dari eselon 1, Bapak Dirjen sampai saya itu bisa mencari asal memang suratnya itu memang ditujukan ke saya gitu. Kalau memang suratnya bukan ditujukan ke saya ya saya nggak bisa gitu. Oke. Kalau misalnya pengelolaan arsip elektronik ini apa yang tanda tangan elektronik begitu, ini apakah dikelola oleh satu bagian, satu bidang tertentu begitu atau kita sendiri yang harus mengelola, kita yang punya tanda tangan gitu? Oh enggak, jadi kita sebagai pemilik tanda tangan itu mengelola sebatas tanda tangan kita saja. Nah, kalau file-filenya itu akan ada di web terpusat. Jadi servernya itu ada di Jakarta sana. Bahkan ini servernya itu di bawah menteri langsung ya. Jadi bukan di eselon 1 atau eselon 2, jadi di bawah menteri langsung. Nah, itu akan selamanya ada di situ. Nah, misalnya saya sudah ganti atau mutasi gitu ya. Mutasi itu ke bidang lain itu, nah saya walaupun saya pernah tanda tangan, saya kemungkinan nggak bisa mengakses lagi. Karena itu sudah bukan kewenangan saya, tapi dokumen itu tetap ada di situ, tidak akan dihapus selamanya mungkin sampai selamanya. Jadi kekuatan dokumennya di situ, kalau ada apa-apa nanti ya yang bertanggung ya tetap yang tanda tangan. Jadi kita ini ya di KPPN ini atau mungkin nanti semuanya kementerian ya, bahkan sampai Pemda saya kemarin informasinya sudah mulai ya di Dinas Perpustakaan atau mana itu. Iya, ada beberapa. Yang sudah nah itu betul. Nanti akan menyimpannya secara elektronik juga. Nah kalau kami mungkin di kantor pusat ya, kalau Pemda mungkin di masing-masing dinas, mungkin di Dinas Kominfo ini atau Dinas Perpustakaan nanti disimpan di situ. Jadi nggak perlu lagi ada arsip, gudang arsip. Nah, gudang arsip itu masalah lagi tuh. Ada penyimpanannya nanti, wah berbiaya banyak lah nanti penghapusannya, nanti keamanannya, bikin raknya. Sekarang zaman cloud ya. Dan itu nanti kalau ada masalah kebakaran hilang bagaimana, wah itu repot lagi lah itu. Iya. Kalau misalnya arsip-arsip kita yang nyata itu ya memang rentannya seperti itu, hilang, kebakaran, rusak atau apa gitu, susah mencarinya. Lalu pada pengelolaan arsip elektronik ini Pak, ada kemungkinan kemungkinan susah ditemukan, kemungkinan bisa hilang juga atau bagaimana gitu, atau pada saat misalnya servernya rusak, hilangan arsipnya atau bagaimana pengalaman selama ini? Pengalaman selama ini kalau untuk penyimpanan arsipnya itu nggak ada masalah. Nah, tapi karena kan tentu saja ada manajemen tersendiri di Jakarta sana ya, jadi database itu tidak hanya satu tempat, tapi sebenarnya di backup beberapa tempat. Nah, kalau untuk Kementerian Keuangan, setahu saya backupnya itu nggak di Jakarta, tapi di Balikpapan. Jadi kita itu punya database itu sekarang nggak di Jakarta. Ada yang di Jakarta, ada yang sudah di Balikpapan. Jadi di daerah Balikpapan, kalau Jakarta itu seperti kita tahu ya, itu kan rawan banjir, gempa juga. Nah, ini servernya itu ditaruh di suatu daerah yang rawan banjir, rawan gempa. Kalau di sini kayaknya rawan kebakaran hutan gitu. Nah, ini istilahnya di daerah yang relatif stabil, yang istilahnya servernya itu dapat beroperasi 24 jam. Nah, seperti itu. Nah, kalau kalau yang dimaksud kehilangan ini itu kehilangan passphrase-nya itu dihack. Nah, itu memang masih ada. Nah, kalau filenya yang PDF-nya itu ya itu boleh kita simpan sendiri, bisa disimpan oleh orang lain gitu. Tapi misalnya kalau hilang pun kita masih cari ada di backup-annya di server pusat begitu, Bu. Iya, karena begini Pak Anam, ada beberapa teman-teman yang kayaknya kalau bahasa Banjarnya
kada nahap gitu Pak, kalau kada megangi dokumen Fisik. dokumen fisiknya gitu. Jadi selain daripada sana, kopiakan juga, perintakan juga kesanku. Nah, tetap aja sebenarnya menyimpan yang fisiknya ini begitu. Ini bagaimana nih perilaku ini benar atau ini perilaku ini saya kira disesuaikan Pemborosan secara atau kondisi masing-masing ya. Tapi kami sebagai Kementerian Keuangan nggak menyarankan itu. Ada juga ya misalnya atasan yang kalau nggak pegang pulpen nggak enak. Iya betul. Coret-coret gitu. Nggak enak kalau tuh. Kalau saya sih mending edit di filenya langsung lah. Iya betul. Jadi langsung saya tanda tangan gitu. Tapi ya itu tergantung ya, mungkin lain lubuk lain ikannya. Iya. Artinya pengelolaan arsip semuanya dikelola secara elektronik juga. Iya. Nah, secara elektronik juga ya pada tanda tangan elektronik ini seperti itu ya. Nah, andai pun teman-teman misalnya mau megang bentuk fisiknya, artinya itu tergantung dari mereka masing-masing. Iya. Artinya tidak ada ketentuan dari penyelenggara tanda tangan elektronik itu untuk difisikkan kembali. Nggak ada. Jadi kalau aman artinya, ya jadi, aman. Kalau misalnya dicetak dicetak ulang, biar mantap, cetak ulang, ya, sama aja itu berarti ya. Nanti keunggulannya juga nggak akan efektif Bu. Iya, nggak muncul lagi gitu ya, hemat biaya, hemat energi nggak ya. ada lagi. Iya, seperti cetak. itu. Artinya jangan khawatir gitu ya, karena sudah ada backup-backupannya. Iya, betul. Backup-backupan dari file-file kita itu begitu. Iya, betul. Iya, ini karena maklum misalnya ya kayak elektronik ini kan Pak Anam rentan sekali ya, rentan sekali pada saat-saat tertentu nanti akan ada virus, tidak bisa dibuka, hilang file, ditindihi virus dan sebagainya. Itu loh yang dikhawatirkan oleh mereka begitu. Iya, kalau kena virus terhapus dan segala macam, memang itu seperti biasa ya, semua file elektronik itu terjadi gitu. Tapi dengan adanya ini, insya Allah gitu kan, kalau kita pengelolaan database-nya bagus, ada backup-annya di pusat, kalau ada apa-apa nanti bisa ambil kembali. Iya, itu tadi yang saya maksudnya dijamin oleh backup ya. Dijamin oleh backup. Ada beberapa backupan yang dapat meyakinkan, dapat meyakinkan kepada kita bahwa dokumen itu tetap ada. Iya, udah. Dan saya kira begini, kalau file elektronik itu kan lebih mudah tersebar Bu ya, via WhatsApp, email segala macam. Jadi kalaupun memang benar-benar terjadi backupannya itu kena bom misalnya, kena bom itu masih ada yang ditimpan masing-masing begini. Nah masih mudah dicari, kita masih mudah ditelusuri lah. Kalau kemarin kertas dikirim kemana? Iya, kalau kertas begini ini kita simpan, bisa jadi sih. Tapi kalau misalnya hilang atau dimakan rayap, kehujanan ataupun terbuang kemana, itu repot. Tapi kalau file ini kan bisa kemana-mana, ke email, ke flash disk segala macam. Iya, itu Pak yang masih menjadi keraguan dari masyarakat kita itu antara keuntungan dengan resiko. Iya, dari pengarsipan elektronik, dari tanda tangan elektronik begitu. Ya, apalagi kalau kita melihat kita ini kan beralih ke digital ini kan baru-baru saja begitu ya, baru-baru saja. Ada beberapa kelompok yang masih terbiasa dengan bentuk fisik, yang masih terbiasa dengan kondisi nyata begitu. Artinya tanda tangan di tempat nih. Saya tanda tangan nih ya. Nah, kelihatan gitu ya. Ini kok tiba-tiba aja gitu ada tanda tangannya. Nah, itu yang betul. Upaya kita nih untuk meyakinkan Pak Anam, untuk meyakinkan para penerima dari tanda tangan elektronik ini begitu. Seperti itu yang jadi kekhawatiran tuh seperti itu. Iya, betul. Apalagi kalau misalnya di dokumen-dokumen keuangan, Pak. Jadi kita mungkin harus istilahnya itu meyakinkan ke khalayak ramai gitu. Iya, itu yang kalau sebenarnya dengan adanya selular, HP selular ini, itulah alatmu untuk tanda tangan gitu. Jadi istilahnya tanda tangan kita bisa di mana saja ya, bisa kita buka web, itu bisa input fastpress di situ ya. Itulah istilahnya pengganti pena lah istilahnya. Pengganti pena. Kalau mau ingin misalnya ada saksinya ya boleh juga. Kita ada saksinya nanti di tanda tangan di situ, nanti kan ada saksi juga. Sebenarnya tinggal melihat dari
perspektifnya aja ya Bu gitu. Kalau mantap masalah nggak mantapnya nah, itu. Nah, itu dia ya. Iya, itu yang susahnya gitu, Pak. Iya. Maklum ya kalau misalnya kita perpindahan atau pergeseran dari satu peradaban ke peradaban yang baru itu kan butuh sesuatu bagi mereka untuk diyakini bahwa kita akan beralih ke peradaban ini keuntungannya ini begitu. Itu yang dibutuhkan. Nah, lalu di lingkungan KPPN sendiri Pak Anam, kepada siapa saja TTI dan pengarsipan elektronik ini sudah disosialisasikan, Pak? Untuk KPPN seluruh pegawai jelas sudah. Nah, untuk penyampaian SPM memang belum semua. Jadi untuk surat perintah membayar itu memang belum semua satker. Jadi ini baru mungkin separohnya ya, karena yang tadi. Nah ini sebenarnya pengen saya bahas tapi karena sudah dibahas ya. Jadi kadang itu server macet. Nah, jadi waktu kita mau menandatangan tanda tangan elektronik itu server di pusat itu macet. Jadi nggak bisa. Nah, ini masalah lagi. Nah, ini oleh karena itu kemarin itu terpaksa sebagian satker itu beralih ke tanda tangan manual. Nah, ini tapi secara hukum ya, secara hukum itu baik tanda tangan manual maupun TTE itu kan sama-sama sah sebenarnya. Sama-sama sah, nggak ada yang tanda tangan itu istilahnya itu di atas yang lain, enggak, sama persis gitu. Cuma untuk tanda tangan elektronik itu lebih susah untuk dipalsukan. Dipalsukan bisa juga ya, asal itu kemampuan hackernya itu kelas internasional luar biasa. Tapi kalau dari sisi kepraktisan lebih unggul tanda tangan elektronik. Tapi masih sama, hukumnya masih sama. Atau Mas Wawan bisa menambahkan ini masalah ini Mas ini? Oke, baik. Kita ke suara pendengar dulu. Ada yang bergabung. Ada yang iya, bergabung, ya? Suara pendengar, selamat pagi. Kantor Pos Indonesia diberitahukan kepada Oh, apa ini? WhatsApp. Oke, Lanjut, Bu. baik. Kita lanjut. Iya, ternyata Karena nomornya nomor pribadi padahal. iya. Masuk hacker juga. Iya, nah masuk hacker juga itu Pak. Nah seperti itu yang dikhawatirkan oleh masyarakat kita. Apalagi sekarang kan nih beberapa waktu yang lalu ada banyak sekali teman-teman kita yang nomor handphone mereka itu dihacker sampai kepada termasuk aplikasi, Bu ya. aplikasi mobile banking gitu. Iya. Nah seperti itu. Nah itu juga yang menjadikan mereka itu kurang yakin Pak untuk beralih kepada TTI ini, kurang yakin untuk mempercayai ini TTI ini asli nih, berlaku nih begitu. Itu yang jadi kekhawatiran Pak. Ya. Jadi kalau untuk kasus yang kemarin mobile banking itu macam-macam ya. Jadi misalnya sekarang kan setahu saya kalau mobile banking itu sudah dimatikan untuk jalur web. Tapi kita bisa mengakses via jalur aplikasi Android. Nah, memang untuk jalur web itu banyak celahnya. Jadi misalnya kita login gitu. Nah, terus ternyata di HP kita ini sudah ada aplikasi yang berbahaya, nah itu tercopy ke sana seperti itu. Tapi kalau untuk pakai aplikasi Android asli, misalnya perbankan mobile banking itu jarang terjadi. Nah, kalau untuk kasus CTE ini, kalau nggak mau tanda tangan via web, misalnya tadi ada web dinas Kementerian Keuangan, bisa juga tanda tangannya via aplikasi yang dikeluarkan BSRE langsung, atau ada aplikasi sendiri, jadi kita tanda tangan di situ sudah sah gitu. Tapi mungkin kalau kita melakukan seperti itu, nanti kalau kita tanda tangan modelnya seperti itu, memang tidak akan disimpan di webnya naskah dinas, tapi itu tersimpannya tetap di HP kita, tapi secara tanda tangan itu sah. Jadi misalnya suatu hari nanti kita tanda tangan itu bukan berdasarkan kedinasan. Nah, tapi orang per orang, misalnya tanda tangan surat, misalnya BPKB itu misalnya nanti ya, siapa tahu. Nah, kita tanda tangannya ya via aplikasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik. Jadi bukan naskah kedinasan. Tapi nggak tahu ya, ini impresanya kapan. Jadi semua orang nanti tanda tangannya elektronik, kita nggak tahu ya. Tapi nanti akan seperti itu. Jadi misalnya tanda tangan BPKB, tanda tangan misalnya jual beli surat tanah dan
bisa jadi nanti ke depannya itu kita tanda tangannya bukan kedinasan tapi pribadi gitu. Oke, baik. Ini apa ya? Ada batasan-batasan kategori surat, kategori dokumen yang boleh ditandatangani secara elektronik dan surat atau dokumen yang harus tanda tangan fisik. Ada nggak Pak di lingkungan Kementerian Keuangan sendiri? Kalau di lingkungan Kementerian Keuangan kami juga belum tahu persis, tapi seingat saya untuk level menteri ya, peraturan Menteri Keuangan terus keputusan Menteri Keuangan itu masih ditandatangan manual. Nah, tapi kalau surat Menteri Keuangan setahu saya itu sudah elektronik. Misalnya ada suratnya Menteri Keuangan ke kementerian lain ya, surat ke DPR atau apa itu setahu saya sudah suratnya elektronik. Tapi kalau untuk keputusan itu masih seperti itu. Nah, kita kurang tahu ya, apakah misalnya untuk undang-undang, misalnya undang-undang itu ditandatangani Bapak Presiden, nah itu apakah sudah Cara elektronik atau enggak? Kami kurang tahu. Tapi setahu saya sampai saat ini masih tanda tangannya manual. Iya. Karena kan kalau kayak peraturan itu kan disahkan pada saat sidang paripurna di hadapan anggota legislatif gitu biasanya ya ada penandatanganan. Oke, baik. Lalu di lingkungan KPPN sendiri Pak, KPPN menurut saya di KPPN Plehari sendiri sudahkah memberlakukan tanda tangan elektronik ini pada dokumen-dokumen keuangannya, seperti misalnya SKPD yang mengamprah keuangannya ke KPPN, kemudian peng-SPJ-an begitu. Kami sudah. Jadi untuk misalnya ya SPM, misalnya kita kalau KPPN itu ada salah satu produknya SKPP, surat keterangan penghentian penghasilan. Jadi misalnya ada pegawai demutasi. Pegawai mutasi misalnya dari Polres ya, Polres ke sini ke Polda Banjarmasin. Nah, seperti itu SKPP-nya itu sudah elektronik. Sudah kami tanda tangani elektronik. Jadi nanti pegawainya itu bawa suratnya itu ke Polda. Jadi sudah enggak tanda tangan manual lagi. Nah, itu salah satunya itu. Nah, untuk pertanggungjawaban keuangan sama juga. Jadi misalnya kami menerbitkan SPM dana desa. Nah, itu SPM-nya sudah elektronik juga. Jadi sudah enggak tanda tangan manual. Nah, kalau misalnya kami juga misalnya mengirimkan surat ke Pemda misalnya ya untuk undangan atau apa itu sebenarnya tanda tangannya elektronik, sudah elektronik. Tapi kemungkinan untuk administrasi kami masih cetak, kami kirimkan. Tapi kemungkinan nanti kalau misalnya minta filenya PDF-nya ada dan bisa dicek, oh itu asli tanda tangan oleh Bapak Kepala Kantor atau Ibu Kepala Kantor setempat begitu. Kira-kira seperti ini, Bu. Nah, ini yang mau saya tanyakan tadi. Pada saat kita aplikasi ke bentuk fisik, di print misalnya, apakah tanda tangannya muncul atau yang muncul barcode? Nah, ternyata ini tadi barcode. Nah, lalu tadi seperti disampaikan oleh Pak Anam untuk saat ini kepada dengan SKPD itu apa sih sebutannya kalau KPPN nasabah ya? Satker, oke. Satker yang memiliki kepentingan dengan KPPN sendiri, tanda tangan elektronik ini diberlakukan pada dokumen-dokumen tertentu. Artinya tidak semua dokumen kan ya Pak? Enggak. Jadi begini, kalau kami keluar ke keluar itu kami full elektronik gitu. Tapi kalau Satker ke kami, nah ke kami itu kami bisa menyesuaikan. Jadi kayak BPS, Badan Pusat Statistik itu mereka sudah menerapkan tanda tangan elektronik. Jadi mengirim ke kami itu sudah bentuknya barcode seperti itu. Nah, tapi kalau satker lain yang mengirimkan surat ke kami yang belum punya tanda tangan elektronik, nah itu masih bisa manual. Tapi efeknya mereka mengirim kami kan via PDF ya. Ada via aplikasi Sakti. Nah, karena file PDF-nya itu enggak ada tanda tangan elektroniknya, kami tetap minta aslinya yang tanda tangan basah. Nah, itu kelemahannya. Ya. Karena kami anggap dokumen PDF yang disampaikan kami itu adalah masih istilahnya perwakilan dokumen asli. Walaupun sudah bisa kami proses, tapi tetap kami minta tanda tangan yang basah. Jadi nggak boleh scanan atau apa, tetap basah kami minta. Tapi kalau sudah
tanda tangan elektroniknya yang masuk ke kami, kami anggap itulah dokumen asli. Nah, itu gampangnya, enaknya. Iya. Ini Apa? penggunaannya aplikasi Sakti tadi, Pak ya? Iya, betul. Menq ya, untuk Menq. Untuk Kementerian Keuangan, untuk SPM ya. Jadi enak juga sih. Jadi bagi mereka juga istilahnya kalau perlu biaya juga kan mengirim tanda tangan itu, nanti Mas Fahmi yang mengelola dokumen cetaknya nanti. Iya. Mengarsipkannya Kerepotan lagi. juga. Iya, betul. Iya. Nah, artinya ini mau saya tekankan begini. Terhadap tanda tangan elektronik yang sudah disahkan, atau misalnya pada dokumen-dokumen yang dapat dijadikan sebagai dokumen elektronik, misalnya seperti ini SPJ. Nah, SPJ misalnya kan SPJ itu selain daripada ada kwitansi, ada laporan, ada lampiran-lampirannya begitu kan ya. Jadi satu dokumen ya Mas Fahmi, satu dokumen begitu. Nah, lalu ini di scan, lalu dokumennya itu dibentuk dokumen elektronik. Lalu para SKPD mengirimkan pertanggungjawabannya itu secara elektronik seperti itu aja. Ini apakah tidak disertai dengan dokumen fisik atau cukup itu aja diterimkah oleh KPPN sendiri? Nah, untuk satker yang belum bertanda tangan elektronik itu akan kami terima. Nah, kami akan proses. Tapi nanti dokumen fisiknya yang tanda basahnya tetap kami minta. Oke. Walaupun itu ketentuannya seperti itu. Jadi itu kalau itu menurut perwakilan aja, tapi dokumen aslinya tetap kami minta. Nah, itu bagi satker yang belum ada tanda tangan elektronik. Tapi beberapa satker itu sudah punya, jadi otomatis kami nggak akan minta lagi. Jadi bertahap ya Pak Bertahap, semua SKPD nanti akan punya tanda tangan elektronik ya pada pihak-pihak tertentu, sehingga nanti akan semuanya diberlakukan pengarsipannya pun secara elektronik. Iya, jadi kalau istilahnya itu disampaikan di luar sistem itu, di luar SPM Sakti itu istilahnya nggak akan kami terima lagi kalau sudah semua full implementasi ya. Kalau sekarang masih ada separuh gitu. Jadi yang separuh itu tetap kami minta aslinya. Jadi kemarin ada yang minta kalau begitu kami harus bikin beberapa rangkap kan, mereka harus pertinggal satu nanti kirim ke kami. Nah, itu kerepotan ya otomatis. Jadi pokoknya yang kami minta ke sini itu tanda tangan basah. Jadi kalau mau di sana cuma sebagai arsip itu cukup scanner ya kami nggak terserah untuk internal masing-masing ya. Pokoknya yang ke kami ini adalah tanda tangan basah, capnya juga cap basah. Nah, itu enaknya kalau tanda tangan elektronik ini kan kita nggak perlu bikin istilahnya itu kopian beberapa kali basah semua. Seperti itu. Tinggal di copy gitu ya, bisa dikirim. Oke, baik. Iya, ternyata untuk tanda tangan elektronik ini cukup rumit, Pak. Ya, cukup rumit pembahasannya dan penjelasannya begitu. Ya, namun kita berharap mudah-mudahan seiring dengan waktu, seiring dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini SKPD yang berwenang, ini akan dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat kita, semua lintas sektor untuk dapat beralih, untuk dapat menggunakan tanda tangan elektronik ini. Ya, khususnya di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya di lingkungan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan. Iya. Oke. Amin. Dan semoga ini juga apa yang kita perbincangkan di pagi hari ini dapat mencerahkan wawasan pengetahuan bagi para pendengar kita, ya, khususnya yang berkaitan dengan tanda tangan elektronik, pengarsipan elektronik, dan hal-hal yang berkaitan dengan keelektronikan ini. Ya. Oke, baik. Tidak terasa ternyata Pak, meskipun mungkin dianggap masih kurang terang benderang gitu. Tapi sudah ada celah-celah titik-titik yang dapat kita lihat sebagai sebuah pencerahan apa yang kita bahas di pagi hari ini, dan mudah-mudahan ini akan terus berkembang sehingga ini akan terus dapat memberikan keyakinan terhadap masyarakat kita. Baik. Iya, dan ternyata waktu kebersamaan kita malah berada di zona lewat Pak. Tidak membahas angka-angka pun ternyata asik sekali ya, seru sekali juga ya, seru sekali. Tapi sayang sekali waktu bersamaan kita sudah berada di zona lewat, dan itu tandanya kita harus undur pamit dari ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Namun saya masih minta closingnya Pak,
terkait dengan tanda tangan elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan ini. Oke, bagi para pemirsa pendengar Radio Tuntung Pandang, istilahnya kemajuan zaman ini tidak akan bisa dihindari ya. Jadi manusia itu selalu maju ke depan, dan ini trennya tentang menggunakan elektronik. Jadi untuk menghindari istilahnya kita go green lah. Jadi nggak menebang banyak pohon untuk kertas dan segala macam, nanti banyak lagi, nanti kita beralih ke elektronik, karena sekarang istilahnya di kantong masing-masing atau di tangan masing-masing kita ini ada peralatan multifungsi, tidak seperti bahkan kalau kita berbalik 15 tahun yang lalu belum ada itu, tapi baru sekarang ada. Nah, ini keniscayaan lah kita harus bergerak ke arah elektronik daripada cetak manual. Mungkin Mas Fahmi bisa menambahkan. Oke, silakan Mas Fahmi. Apa nih himbauannya atau apanya, penekanannya gitu? Sedikit kata aja ya Bu ya. Kemajuan teknologi ini adalah sebuah keniscayaan ya Bu ya. Jadi marilah kita pandai-pandai saja beradaptasi terhadap semuanya. Seperti itu aja sih. Betul sekali. Ya, betul sekali. Baik para pendengar, sampai di sini jumpa kita di program Talkshow Inspirasi Pagi. Edisi hari ini Senin 25 September 2023. Terima kasih atas kebersamaannya Pak sama-sama, Bu. Pak Mas Fahmi. Dan juga terima kasih kepada para pendengar yang selalu setia stay tune di 102,3 LPPL Radio Tuntung Pandang FM, radio berinteraksi untuk pembangunan Kabupaten Tanah Laut.